Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk mengajari ataupun menggurui ya, tapi lebih-lebih kepada ya saling berbagi ya, terutama yang hobi di bagian elektronik ya, yang hobi rakit-merakit. Di depan saya ini sudah ada sebuah SMS kelas HB ya, dari CKM Tronic Kediri. Di sini saya ingin sedikit berbagi ya tentang susah senangnya merakit ya, tidak ya, namanya pemula ya, biasa itu gagal, tapi ya sebetulnya gagal itu biasa ya, namanya juga belajar. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hasil yang ini sebenarnya belum sempurna sih, tapi ya sedikit ya berhasil di bagian ini ya, PWM-nya. Sebelum saya merakit ini, saya sebenarnya salah ya. Begitu saya pasang komponen duluan. Ini saya pasang bagian ini semua. Begitu saya uji coba, ternyata ini tidak berhasil ya. Padahal saya sudah tancapkan setiap komponen yang tertulis di PCB ya, dengan benar ya. Dan saya cek satu persatu nilai sebuah resistor ataupun yang lainnya. Semua normal, tetapi di sini mengalami kegagalan juga. Yang jadi apa nih sekarang ya, yang saya ingin ceritakan di sini adalah, kalau lah ingin merakit ya, pastikan dulu bagian primernya beres ya, bagian ini ya. Karena menurut pengalaman saya ini elko hasil cabutan ya. Ya padahal ini saya sudah beli ya yang baru seperti ini, 3 biji ya. Ini pas dia cantik ya, 3 biji. Ya rupanya elko ini tidak bagus ya, rusak. Begitu saya tancapkan, dia lampu dopnya terus menyala. Berarti kan ada bagian yang memang tidak beres di bagian SFP ini. Begitu saya lepaskan bagian PWM ini semua, lalu saya cek bagian primernya dulu. Ini bagian ini semua rupanya tidak bekerja. Di bagian ini sudah salah, apalagi bagian PWM-nya kan. Lalu saya cabut ini semua, saya cek satu persatu. Rupanya elko ini konslet ataupun tidak bekerja, tidak ya. Padahal ini baru dengan harga ya di tempat saya ini sekitar 18.000 lah per bijinya. Baru lagi ya. Lalu saya gantikan dengan ini hasil cabutan dari TV bekas. Baru ini bagian primer ini berfungsi. Lalu saya lanjutkan ke bagian PWM-nya. Dan di sini mengalami sedikit kendala bagian trafo ya, bagian trafo PWM-nya ini. Ini pun punya tersendiri nih ya, punya cara tersendiri cara menggulungnya. Di sini saya memberikan sebuah tip cara menggulungnya.
Ya, bagi yang belum berhasil ya di bagian ini ya, mungkin ini menjadi referensi untuk kawan-kawan semua. Ini 4 kaki ya, ini 350 UH atau di bawahnya 2 UH. Dan untuk trafo ini EE16. Jadi banyak juga saya belajar di YouTube ya. Ya, melalui channel Ahmad Kreatif, channel Serabutan, Fadulinet, dan ya Pajak Audio, dan banyak lagi ya orang-orang yang sudah master ya di bagian merakit SPS ini. Tapi ya toh ya dia tidak mengajari ya, cuma dia mengajarinya ya cara menggulung sebuah trafo PWM ya. Ya, lilitan berapa kawatnya, berapa lilitannya ya untuk primer dan sekunder, hanya begitu saja. Padahal di sebaliknya itu kan awal lilitan dan akhir lilitan itu berpengaruh juga. Nah, di sini primernya pertama saya gulung bagian sekundernya sekitar 14 lilit. Awal lilitannya ini sebelah kiri ya, awal lilitan dan akhir lilitan. Dan primernya saya lilit sekitar 50 atau 60. Awal lilitannya di sini ya, bagian kiri. Oke, hanya itu saja. Namun toh PWM ini tidak juga bekerja. Lalu coba saya otak-atik bagian ini di sekitaran IC PWM-nya, semua normal. Lalu saya ya tidak habis pikir lagi bagaimana caranya supaya ini bekerja ya, PWM ini bekerja. Lalu saya kan ya sebelum saya rakit ini ya saya belajar juga ya. Sebelum merakit kelas HB ini saya belajar merakit ya yang sederhana dulu, SPS gacun namanya. Lalu saya ganti usi bawaan PCB ini usi 3845, dan saya ganti dengan IC bawaan gacun usi 3843, dan ternyata PWM ini bekerja. Hanya sebatas itu dulu saya jelaskan ya. Di sini saya rasa belum berhasil ya. Cuma mungkin ya ada kawan-kawan yang belum berhasil di bagian PWM-nya. Mungkin ini jadi solusinya ya. Dari cara melilit trafo PWM-nya EE16, dan untuk IC PWM-nya dari bawaan PCB ini 3845, lalu saya ganti dengan UC 3843, dan PWM ini bekerja. Oke, kita lihat hasilnya dulu ya. Oke, kita input PLN ya. Bro, belum apa lagi salah, ini belum lagi dicolokkan ke apa ya inputnya ya. Oke, kita coba ya. Bismillah. Oke, di bagian ini sudah berhasil. Ini untuk bagi pemula ini sangat sudah luar biasa ya. Senang betul ya. Ya, berhasil begini. Ini padahal ini saya rakit ini sekitar 3 bulan yang lalu, sudah beli PCB-nya ya di online, dan ini baru berhasil begini ya. Baru sekarang bagian GDT-nya ini tidak perlu saya jelaskan ke sana. Sebenarnya
yang pernah saya pelajari di YouTube dari channel-channel yang bagian perakit SMS ini, bagian gate-nya ya, ini bagian gate dan source-nya harus ada outputnya sekitar 5 volt, 4 volt ya, ataupun 7 volt begitulah. Harus ada outputnya sekitar IC GDT nih. Oke, kita coba apakah ini ada ya. Ini bagian AC 200 volt ya. Kita cek di kaki gate dan source-nya. Oke. Tiga 3,3 sebelah kanannya, 4,5, dan menurut yang pernah saya belajar ini harus mendapatkan sekitar ya 5 volt ataupun 4 volt. Tapi di sini ini kan dua MOSFET ya, antara satu MOSFET dan antara dua MOSFET ini harus sama arusnya, baru bisa kita pasang nanti trafonya. Dan ini belum fix namanya ya. Kita coba DC berapa ya. Ini DC. Oke, bagian gate, source. Tak ada ya. Tak keluarkan arus ya. 1,4. 1,2, 1,1. Oke, hanya sampai segini aja dulu videonya ya. Saya tidak di sini, saya belum tahu betul cara kerja sebuah GDT ini. Apakah antara awal lilitan dan akhir lilitan itu sama ya atau tidak? Mungkin mohon pencerahan ya. Nanti bisa di komen ya, di komentar di channel YouTube saya ya. Oke, hanya segitu saja ya yang saya ingin berbagi tentang PCB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.